apa yang menjadi perbuatannya menurut dia terpenuhi atau tidak, nanti tinggal pembelaan aja di persidangan, di pengadilan. Cuman saya peringatkan kepada si Rijal, ya, jangan bilang A di depan media, di depan penyidik B, udah itu aja. Kita pemeriksaan hari ini Sarah dan saksi-saksinya di unit Renata atas laporan Sarah terhadap Rijal dugaan tidak pidana KDRT dan atau kekerasan seksual. Sarah dan saksi-saksinya hari ini dilakukan pemeriksaan. Untuk pertama kalinya atau seperti apa? Kenapa? Untuk pertama kalinya Sarah dipanggil atas laporannya Sarah. Iya, karena kemarin kan sudah naik ke penyidikan kan? Berarti sudah bukan penyelidikan lagi. Sekarang pemeriksaan dalam tahapan proses penyidikan. Membuka semuanya. Tadi soalnya hari ini pihak lawan sebelah mengadakan respon dan semua itu memberikan apa yang disebutkan Kak Sarah. Oh, nggak apa-apa. Dia punya mulut. Silakan, dia punya hak untuk bicara apa adanya, apa aja lah gitu kan. Itu haknya dia gitu kan. Yang terpenting di sini sudah sama-sama tahu bahwa penyidik di Polda Metro Jaya di unit Renata yang menangani perkaranya Sarah terhadap si Rijal atas dugaan tindak pidana KDRT dan ataupun kekerasan seksual sudah dinaikkan ke penyidikan. Berarti kalau sudah naik ke penyidikan, berarti dugaan perbuatannya itu sudah ada. Ya, kira-kira seperti itu. Saya tidak mau berbicara pakai bahasa hukum, kita pakai logika aja. Ya. Kak Sarah dituduh justru malah Kak Sarah yang punya penyakit. Gimana Kak Sarah? Itu kita nggak mau terlalu menanggapin ya. Ya itu haknya dia mau memberikan statement seperti apa, yaitu silakan saja. Tapi kita tidak mau terpancing apa yang menjadi statementnya dia. Ya sekarang tinggal nikmatin saja bahwa apa yang dia sampaikan di pemberitaan di depan media bahwa seolah-olah itu tidak benar. Karena di sini saya sebagai seorang praktisi hukum, lawyernya Sarah, tentunya saya berbicara itu berdasar. Buktinya apa? Adanya SPDP, tentunya dia sudah mendapatkan bahwa SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Berarti saya sampaikan secara jelas, tegas, dan terang benderang bahwa sudah naik ke penyidikan, berarti penyidik di sini sudah mendapatkan adanya perbuatan yang dilaporkan Sarah. Kira-kira seperti itu. Ya itu nanti biar di pengadilan saja. Makanya mau si Rijal, mau PH-nya dia, mau siapapun PH-nya. Kalau bagi kami nggak ngaruh ya. Kalau di sini saya sebagai seorang lawyer punya si Sarah menangani perkara, yang terpenting saya punya bukti yang berdasar. Nah kalau ini masih dalam tahapan proses penyidikan, ya sudah tak usah terlalu ngomong ini pembuktiannya seperti apa. Itu pengadilan aja nanti pada saat dilakukan persidangan. Nah disitulah nanti biar supaya tahu apa yang menjadi perbuatannya menurut dia terpenuhi atau tidak. Nanti tinggal pembelaan aja di persidangan, di pengadilan. Cuman saya peringatkan kepada si Rijal, ya, jangan bilang A di depan media, di depan penyidik B, udah itu aja. Ya. Tapi Kak Sarah kecewa nggak sih dengan cara Rizal menyikapi mungkin? Menuduh malah justru ya. Iya, banyak tudingan. Banyak tudingan, menjelekan. Ya, kecewa, cuma emang seperti itu sih karakter dia. Nggak pernah mengakui kesalahan. Jadi tidak heran ya nggak Iya. kalau misalnya justru kamu lah yang dibalik dituduh. Kak Sarah dia juga dia pihak sana juga mengungkit masa lalu Kak Sarah yang katanya kabarnya Kak Sarah sudah pernah menikah dan sudah menjadi janda 7 tahun. Gimana? Saya nggak mau menanggapi itu karena itu bukan ranah. Mohon maaf ya, itu tidak ada relevansinya sebenarnya dengan perkara yang dilaporkan sama si Sarah ya terhadap si Rijal. Jadi nggak usah lah membahas kemana-mana ya. Sekarang tinggal fokus dengan apa yang menjadi laporan si Sarah bahwa sekarang ini sudah naik ke penyidikan. Udah gitu aja ya. Ada tuduhan katanya melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu dalam hukum itu tidak serta-merta saya bisa menuduh bahwa telah diperlakukan kekerasan seksual. Harus ada saksi ahli yang memeriksa apa yang dikategorikan kekerasan seksual. Kan? Contoh dalam hal ini, kita hidup dalam masyarakat demokrasi seperti ini. Seksual itu sudah bukan zaman dulu orang tua kita mungkin 2 generasi sebelumnya. Kini sekarang udah variatif kan. Ada namanya 69, ada namanya oral, ada namanya segala macam. Dan saya rasa semua orang itu kalau secara jujur lah sadar, tahu itulah.
itu bukan suatu kekerasan, itu suatu variasi dalam hidup kan supaya lebih harmonis. Sehingga kalau menuduh kekerasan seksual, silakan secara prosedural, suruhlah ahli untuk melakukan pemeriksaan apakah betul ini kategori kekerasan seksual atau tidak. Ya. Contohnya ada berita yang saya baca, katanya ada pintu kenapa harus lewat jendela, kira-kira demikian, mohon maaf ya. Nah, tapi harus tahu pintu jendela itu adalah variasi. Kedua, S ini ternyata waktu ke dokter di Surabaya itu didiagnose itu mendapat suatu infeksi faktor X yang sangat bahaya, yang dimana pintunya nggak bisa dibuka. Kan dia sendiri sadar bahwa dinyatakan sama dokter bahwa untuk 6 bulan sampai setahun supaya untuk sementara puasa. Kan kira-kira begitu, itu saran dari dokter. Silakan dokter sebagai saksi. Tapi karena mungkin waktu ketika itu S beretiket baik kan gitu, atau masih sayang sama R, kemudian oke lah kita pakai variasi lain. Kan tidak semata-mata harus demikian. Ya, dia sudah pernah menolak kan gitu kan, tapi akhirnya ya mungkin mana terjadi berapa sekali, 2 kali, saya nggak tahu lah kan kira-kira demikian. Tapi namun hal demikian harus kita lihat faktor utamanya, bahwa karena dia ada sakit harus puasa, kemudian dengan inisiatif yang bersangkutan sendiri yang mengajak R untuk melakukan sesuatu sehubungan suami istri.